Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone, and welcome to this video. And today we will discuss about introduction. And this is gonna be a very important material, I think, because everyone should do introduction in their life when they have a time to go to a new environment or a new situation. So, ini materi yang sangat penting karena berhubungan dengan perkenalan. Ya, perkenalan itu pasti satu hal yang harus kita lakukan karena ketika kita berada di suatu situasi, perkenalan itu akan menjadi awal dari segalanya. Dan kapan dalam bahasa Inggris atau berbahasa Inggris kita memperkenalkan diri? Mungkin yang paling sering adalah dalam English class, baik di sekolah maupun di tempat kursus kita sering atau sudah sangat familiar dengan proses perkenalan ini dengan berbahasa Inggris. Dan yang lain di kehidupan nyata ketika kita nanti masuk di dunia kerja, maka kita akan menghadapi yang namanya job interview untuk level perusahaan yang berkelas internasional, menurut example, itu kita akan dihadapkan dengan pertanyaan ataupun kesempatan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Ya, ini terkait juga dengan pekerjaan baru tentunya. Dan ketika kita berada di komunitas berbahasa Inggris dan kita bergabung di situ, tentu kita harus memperkenalkan diri. Dan ini juga yang umum karena pandemi, orang-orang semakin sering mengadakan konferensi secara virtual, bahkan di tingkat internasional, banyak ada kesempatan untuk kita memperkenalkan diri dalam conference or seminar that has the international participants. Oke, let's restart. What is the component? Apa saja yang perlu kita lakukan ketika memperkenalkan diri? Memperkenalkan diri yang paling pertama itu adalah salam. So we have hello, good morning, good afternoon, and then good evening. But remember that good night is not a greetings. Ya, good night itu kalau diartikan harfiah memang dia selamat malam. But that's used to say goodbye. Itu untuk mengucapkan selamat tinggal atau berpisah. Dalam suatu hari ketika kita sudah ingin berpisah dengan seseorang di malam hari, maka kita gunakan good night. Jadi ketika kita memperkenalkan diri, silakan di malam hari gunakan kata evening. Dalam bentuk formal seperti itu. Kalau bentuk informal banyak yang lain seperti hey, hi, hey, hiya, yo, or what's up. Nah, itu semua contoh greeting dalam bentuk informal. Jadi yang paling pertama kita greetings dulu untuk membuka. Dan selanjutnya adalah name. Ini yang paling penting. Jangan sampai orang bertemu dengan kita dan kita tidak memperkenalkan siapa nama kita. So the very first thing that you can do is I am. I am Ismail. I am Mr. Ismail. If the people cannot see, for example, in a conference, video conference, you can say, my name is Mr. Ismail. But if people can see, you can say, I am Ismail. And then in a large conference, for example, you can say, this is Ismail. Or when you have a telephone, ketika kita berbicara di telepon, kita menggunakan, this is Ismail speaking. Nah, ini untuk memperkenalan ya. Kemudian terkait dengan tempat, tentu ketika berkenalan dengan seorang kita mau tahu orang ini berasal dari mana. Kita bisa gunakan kata I am from. And the name of the place. I am from Palopo. If it is international level, maybe you can say your nationality. Kita bisa gunakan warga negara apa. I am Indonesian. Ya, karena kita orang Indonesia. Atau asal kita dari mana? Kita datang misalnya tidak dari tempat di mana diadakan suatu konferensi internasional tersebut. Bisa kita katakan I come from and name of the city where we are there. Okay, a name of the city where we stay or live. Okay, I come from Makassar. Okay, kemudian kalau ingin menyatakan bahwa saya lahir dan besar di Makassar. So I was born and raised in Makassar. Jadi was born and raised itu kita dari dulu di situ saja. Tapi ada kalanya juga orang lahir di situ tapi kemudian dia besar di tempat lain. Contoh, I was born in Palopo but raised in Makassar. Saya besar di Palopo, saya lahir di Palopo tapi besar di Makassar. Ada juga yang besar di tempat lain tapi tinggalnya di tempat mana?
Ya, I grew up, ini saya besar di Belopa. I grew up in Belopa, but now live in Makassar. Jadi seperti itu. Ada bermacam-macam jenis yang bisa digunakan. Dan terakhir mungkin kita sebutkan kita sebenarnya dari mana dan sekarang tinggal di mana. Jadi we can say I'm originally from Palopo, but now I am based in Makassar. Jadi itu tempat kita gunakan untuk informasi terkait di mana lokasi kita, oke, atau asal daerah kita. Kemudian di perkenalan juga kita bisa berikan informasi terkait posisi ataupun di mana tempat kita kerja. Jadi position and company. You can say I work at. Nah, jadi I work at, saya bekerja di. Saya bekerja di Mega Buana di marketing department. Nah, atau I work for, itu digunakan nama tempat. Jadi bisa I work at atau I work for. Tapi jangan gunakan I work in. I work in itu artinya kita bekerja di dalam suatu tempat, bukan untuk tempat tersebut. So we say I work at Mega Buana, berarti saya bekerja di Mega Buana. Mega Buana yang menggaji saya. Tapi kalau I work in Mega Buana Hospital, mungkin saya bekerja di dalam tapi tidak di perusahaan Mega Buana tersebut. Oke, bisa juga menggunakan I am diikuti oleh jobnya. I am a teacher, I am a trader. Kemudian I work in industry. I work in trading industry, I work in security system industry, seperti itu. Atau I work as sama dengan I am ini sama ya. Dan setelah I work as diikuti oleh nama pekerjaan kita. I work as an export analysis officer, I work as an entrepreneur. Jadi lebih general kita bisa gunakan I work as. Kemudian qualification-nya juga penting untuk menunjukkan kualifikasi kita. Biasanya kita gunakan kalau belum lulus, baru mau lulus, I am about to graduate. Kalau kita masih student kan, I am a student. Nah, kalau kita punya sertifikat resmi atau ijazah, can say I am a business graduate from. Jadi I am a and then graduate. Apa nama gelar kita? Ya, kalau gelarnya bisnis, business graduate, education graduate, or science graduate, or art graduate from, nah dari mana? Mega Buana University. Kemudian bisa juga menggunakan kata receive a bachelor atau kata have. I receive a bachelor of business in international trading internship from Mega Buana University. Atau pakai kata I have a Bachelor of Business. Jadi Bachelor of itu diikuti oleh gelarnya. Bachelor of Art, Bachelor of Science. Nah itu di bidang apa? Contoh Bachelor of Science in Molecular Engineering. Nah, jadi teknik molekuler ya. From itu nama universitasnya apa. Dan bisa juga kita memberikan informasi yang personal seperti keluarga, tapi ini bersifat personal. Contoh, I'm married, I'm still single, I have one child, I have two children. Kemudian hobbies, ini it's quite important. Nah, ini penting juga untuk menarik perhatian orang yang berada saat kita berkenalan. Karena ini bisa menunjukkan minat. Dan minat itu bisa mendatangkan relasi. Untuk umumnya kita menggunakan kata my hobby is atau my hobbies are. Kata lainnya bisa gunakan I really like. Diikuti oleh verb ing di belakangnya. I really like running. Atau I really enjoy football. Dan yang paling sering saya sarankan itu I'm a big fan of cooking. I'm a big fan itu artinya saya sangat suka kegiatan itu. I'm a big fan of cooking. I'm a big fan of playing football and so on. Oke, untuk umur itu suatu hal yang sensitif, tapi bisa juga dikatakan kalau mau. Kalau tidak mau sebutkan secara detail bisa menggunakan I am in my early or mid or late. Early itu di awal, mid itu di pertengahan, atau late itu di akhir. Diikuti oleh dekadenya. Contoh, I am in my mid-20s. Artinya di pertengahan umur 20-an. I am in my late 20s. 20s itu kan 20-an. Late itu di akhir. Jadi mungkin 29, 28 itu late 20s. I am in my early teens. Oh, ini artinya di awal belasan, mungkin ke 11, 12. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita memperkenalkan diri itu kita susun informasinya. Good morning, for example. Salam, kemudian nama, my name is. Umur kita, kemudian asal, kerjanya apa, gelarnya apa, dan apa hobi. Ya, seperti itu.
Dan ini adalah list-list informasi yang bisa kita gunakan. Tapi jangan dibaca seperti ini, karena kalau list-list informasi ini dibaca itu seperti robot ya. Kita atur sedemikian rupa jadi kita menggunakan kata hubung seperti and. Dari kata informasi yang ada ini kita bisa susun. Misalnya, good morning everyone, my name is Mr. Jono and I am 24 years old. I am a business graduate from Palopo, South Sulawesi. I now work as a trading advisor and I am a big fan of cooking and traveling. Jadi kata-kata yang tadi itu sudah digabung. Di sini ada menggunakan and sebagai penggabungan. Sangat sederhana sekali. Nah, itu saja cara mudah untuk memperkenalkan diri. Jika kalian punya pertanyaan, silakan berikan di kolom komentar. Dan saya tantang kalian untuk buat perkenalan diri sebagus mungkin menurut kalian dari contoh yang sudah saya berikan. Okay, good luck and keep studying English with me. Thank you. Bye.